Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam kesempatan yang mulai ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang, diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah, diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah, diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah, diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa, kali ini saya berada di belakangnya ini Citra World ya, Ciputra World ya, atau tepatnya Jalan Kris Kencana ya. Ini saya sidang privat pada murid-murid saya. Kali ini saya akan memberikan tausiah tentang beberapa hal yang bisa merusak iman. Jadi iman itu bisa rusak. Iman menurut etimologi atau bahasa itu artinya percaya, yakin, letaknya dalam hati. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, al-imanu i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya iman itu, kata Rasulullah, diyakini dalam hati, kemudian diucapkan, diikrarkan dengan lisan, dipraktekkan dalam amal perbuatan. Itu baru iman yang sempurna. Jadi bukan hanya diyakini saja, tanpa diucapkan, tanpa dipraktekkan. Jadi ada 3 unsur. Unsur apa saja? Hati, lisan, perbuatan. Itu baru sempurna. Sempurna itu bahasa Inggrisnya kan perfect ya. Bahasa Arabnya kamil. Kamilah, kamil ya. Insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi kalau ada orang hanya percaya saja di KTP Islam, tapi dia ndak haji, ndak sholat, itu berarti belum sempurna imannya. Nanti katanya yang masuk surga KTP-nya, orangnya tidak. Naudzubillah min dzalika. Orang yang beriman disebut mukmin. Kalau banyak mukminin, kalau perempuan mukminat. Kalau Islam muslimin, kalau banyak ya. Kalau perempuan banyak muslimat. Mukminin mukminat, muslimin muslimat. Baik, iman itu ibarat yaitu pohon. Al-imanu kama sali syajarah. Iman itu ibarat pohon. Jadi pohon itu imannya, ranting-rantingnya ini cabang-cabangnya kurang lebih 70. Kalau imannya sendiri, pohonnya sendiri itu 6. Tersimbol dalam rukun iman. Ya, 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Malaikat. 3. Kitab. 4. Rasul. 5. Hari kiamat. 6. Qadar dan qadar atau takdir. Ya, jadi itu baru rukun iman 6. Sedangkan rantingnya 70. Apa itu, Pak? Ya, misalnya ada batu di jalan, ya, menghormati tamu, berkata tidak menyinggung perasaan, itu cabang-cabang iman. Memang yang pokok ada berapa tadi? 6. Nah, ini cabang-cabang pokoknya. Untuk buahnya, tahu buah iman, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, diutus innam abu istu li utami makarimal akhlak, ya, sesungguhnya aku diutus di dunia ini, kata Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik.
Jadi buah dari iman adalah akhlak, gitu ya. Makanya apa itu? Antara ilmu dengan adab atau akhlak itu para ulama sepakat untuk apa? Adab, sopan santun, akhlak. Baik akhlak kepada Allah, Rasulullah, baik akhlak kepada orang tua, guru, teman, dan lain-lain itu ya. Nah, iman itu apabila, tadi kan saya ibaratkan seperti apa tadi ya? Pohon, misalnya mangga ya, kalau tidak disirami bagaimana? Nah, akan rusak. Tidak dipagari, tidak disirami, tidak diberi pupuk, pokoknya nggak dirawat. Nanti akan banyak benalu. Tahu benalu ya? Oh, belajar ini, arah-arah itu benalu itu, sing rusak tanaman itu loh. Bu, kena telai manuk tahu apa ya? Terus jadi tanaman tahu? Itu kan ngerusak itu. Ya, atau wereng, atau ular, atau pokoknya iman itu bisa rusak. Ya, kalau tidak dirawat, tidak disirami, tidak dipagari. Nah, apa yang bisa merusak iman? Satu, jelas nomor satu adalah apa? Syirik. Syirik itu adalah dosa yang nomor satu, menyekutukan Allah. Syirik perbuatannya, orangnya disebut musyrik. Jangan sampai menyekutukan Allah. Di samping menyembah Allah, menyembah yang lain. Ya. Apa itu? Ya, menyembah yang lain seperti apa itu keris, apa itu Nyi Roro Kidul, apa itu benda-benda gaib, apa itu menyembah nabi, menyembah patung, syirik. Bapak menyembah nabi apa? Nabi Isa disembah. Syirik, musyrik itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tahu artinya? Innal ladzina kafaru, sehingga orang-orang kafir itu apa? Min ahlil kitabi wal musyrikina, dari alkitab dan orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Orang kafir terus innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, letaknya neraka jahannam khalidina fiha. Terus jahannam khalidina fiha, masuk neraka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, sejelek-jelek makhluk. Tapi kalau orang beriman apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sehingga orang-orang beriman dan beramal soleh, ya beriman pada Allah, tersimpul dari rukun iman, beramal soleh, ya sholat baik pada tetangga, baik pada orang tua, baik pada guru, ya sholat dan lain-lain. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Malaikat kalah. Ya, sebaik-baik makhluk ya. Ya ini. Jadi jangan sampai kita syirik. Kadang-kala kita percaya pada yang itu tadi. Akhirnya nyembah keris, nyembah, mengabdi pada jin dan lain-lain ya. Karena kita kalah didatangi. Makanya saya punya teman, itu anaknya itu diikuti oleh katanya Nyi Roro Kidul. Sehingga apa? Dia bisa ngobati. Bapaknya tak sering ingatkan, Pak hati-hati loh, itu bisa syirik, nanti kita kalah loh. Diterangkan dalam surat jin. Kamu baca surat jin ada. Nanti ada seorang laki-laki yang mengabdi kepada jin. Gitu ya. Makanya ada yang meluruskan di YouTube itu channel punyanya siapa ya? Ada dari Bandung kalau tidak salah. Itu Ustadz itu sering meluruskan. Jadi ada anak itu dia di rumah dia zikir itu tanpa guru. Wih, didatangi katanya Sunan Kalijogo, didatangi Nabi Khidir, diberi selendang, diberi. Nah, jin itu bisa apa? Menjelma apa saja. Iya, tidak bisa kalau Muhammad. Nabi Sulaiman pernah dijelma oleh setan namanya Sokro. Ya, oleh karena itu hati-hati.
Akhirnya diluruskan itu. Hati-hati loh Pak, ngomong sama bapaknya. Anak sampean itu tanpa guru bahaya. Ditanyai, sudah didatangi Nyiro Kidul, didatangi Joko Tingkir, sudah didatangi itu, ya. Itu ya. Baik. Satu tadi apa? Syirik. Orangnya disebut musyrik. Nomor 2 apa Pak? Murtad. Murtad orangnya, perbuatannya disebut riddah, keluar dari agama Islam. Hati-hati sekarang ya. Dianggap semua agama sama ditinjau dari mana? Tanya ya orang-orang desa itu, Pak, agama itu sama atau tidak Pak? Nggih mboten toh, katanya orang desa. Islam, ISLAM, oh Islam, ya. Hindu, HINDU, lain. Ini dari apa? Kata-katanya saja. Mana disebut sama? Ya sampai situ. Sama-sama baiknya baik, tapi tidak semua agama itu benar. Benar menurut agamanya masing-masing, kita wajib menghormatinya. Ya, jangan sampai murtad kamu. Sekarang ini banyak yang murtad, saya lihat di YouTube itu. Manuhara murtad. Tahu Manuhara? Murtad itu. Ya, kamu lihat deretan artis-artis murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita murtad, karena murtad itu wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Artinya, dan barang siapa yang keluar dari agama Islam, maka hapuslah amalnya. Dia termasuk golongan orang-orang yang rugi di sini, masuk neraka. Ada artis ya dulu itu dari Banyuwangi. Tidak saya sebutkan, ya. Karena ini masuk YouTube, ya. Tidak boleh secara umum, nanti kita ada kode etik jurnalistik, ya. Dia harus dirahasiakan. Dari Banyuwangi dia hijrah ke Jakarta. Dia menikah dengan lain agama, murtad ya. Terus suaminya meninggal. Dia muslim, ya, meninggal. Punya anak 1. Akhirnya apa? Dia menikah lagi dengan muslim. Dia muslim lagi. Ngerti mas saya? Dari Islam kemudian ke agama lain ya. Itu hapus amalnya. Ya. Kemudian masuk Islam lagi, berarti dia kembali 0. Pahalanya dulu terhapus, kata Allah. Habitu amaluhu. Habitu itu hapus. Tapi dosanya tetap. Maksudnya amal baiknya itu tadi loh, ya. Tuh ya. Jadi jangan sampai murtad. Kayak kamu hati-hati, kalau bisa nanti kalau cari teman hidup atau istri, carilah yang sama-sama Islam, ya. Apen, kamu masuk agamaku, aku nggak mau cinta sama kamu kalau nggak masuk agama. Bagaimana kamu? Katakan, nih, kuci tadi. Ya, jangan mau. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dengan membawa Islam. Gitu loh ya. Sampai matimu Islam itu kamu gigit, kamu pertahankan. Ya. Dulu banyak orang yang imannya kuat-kuat. Sebutkan baik laki maupun perempuan. Kalau tahu kamu, imannya meskipun digoreng, meskipun di apapun, dibunuh pun dia tetap. Pembantu Fir'aun siapa? Ibu Siti Masito, ya, pembantu Fir'aun ya. Terus zamannya Nabi itu ada ya, kalau tidak salah Ummu Yasir itu. Itu sampai ditusuk sininya loh itu, dengan pelepah daun kurma, cuak, sampai keluar sini. Imannya kuat kamu. Ya, sekarang banyak yang murtad karena apa? Harta, karena tahta, karena wanita dan lain-lain. Iya kan? Iya. Apalagi Pak yang menyebabkan tadi apa? Syirik, ridha atau murtad. Nomor 3, nifak. Orangnya disebut munafik. Innal munafikina fit darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya neraka jahanam. Sahabat Nabi
banyak dibunuh oleh orang-orang munafik. Tahu munafik? Ya mengaku Islam, tapi memusuhi Islam. Ayo, kalau Sayyidina Abu Bakar kan meninggal sakit ya. Saya tanya, Umar bin Khattab meninggalnya dibunuh ketika salat subuh. Oleh siapa itu? Abu Lu'lu', iya kan? Ditusuk loh itu. Dia pura-pura sholat ya, orang munafik. Bawa sikim atau pisau. Jerok gitu. Banyak itu. Sampai bersimbah darah. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membunuh itu Islam, Ghairul Islam. Ghairul Islam gitu. Wis jangan dikejar gitu ya. Allah sendiri yang balas. Sehingga apa? Membunuh dirinya sendiri. Abu Lulu itu. Utsman dibunuh oleh siapa itu? Abu Lulu, terus siapa itu? Itu ketika baca Al-Quran. Sayyidina Ali juga dibunuh oleh Ibnu Muljam. Itu orang munafik. Jadi Islam tapi memusuhi Islam. Gitu, hati-hati. Banyak sekarang yang munafik. Jadi pura-pura sholat Jumat, di situ nanti direkam, dilaporkan, gitu loh. Ya, atau makanya seperti kakak saya sendiri itu pernah dilaporkan pada waktu ceramah. Akhirnya di verbal itu masuk ke apa? Pengadilan. Sampai pengacaranya banyak ya. Tapi karena bukan pembunuh, hanya perdata. Nah, akhirnya hanya apa? Itu. Makanya hati-hati ya. Hati-hati, saya juga hati-hati dalam berceramah, jangan saya menyinggung agama lain. Ya. Tuh. Munafik nomor 4 yaitu banyak dosa, bisa rusak. Ya. Apa banyak dosa itu? Ya macam-macam ya. Saya kira begitu karena terlalu lama. Demikian saja, semoga bermanfaat, semoga iman kita kuat ya, terhindar dari sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Semoga bermanfaat masalah abidini wa dunya wal akhirah. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.